Saudara-saudara muslim di mana saja berada, pada kali ini kita bertemu dalam kajian dengan tema belajar kepada guru sejati, dialog pertama. Ini untuk menjawab beberapa permasalahan yang menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan jawaban. Pada dialog pertama ini, silahkan Saudara Ridho untuk mempertanyakan. Benarkah Al-Quran yang diajarkan Nabi Muhammad SAW merupakan hasil terjemahan beliau terhadap pesan-pesan Sang Pencipta di alam singularity pada waktu beliau meditasi? Kesimpulan dari pertanyaan Saudara Ridho, benarkah Al-Quran ini hasil terjemahan Rasulullah terhadap pesan-pesan Allah Sang Pencipta ketika beliau meditasi di Gua Hira? Pertanyaan ini benar tidaknya tentu dijawab oleh Sang Pencipta. Al-Quran sebagai pedoman hidup yang pasti benar telah menjawab semua persoalan manusia, termasuk persoalan manusia menerima wahyu. Dalam Al-Quran surat ke-28, surat Qasas ayat 86, Sang Pencipta menjawab bahwa Rasulullah tidak pernah mengharapkan agar beliau menerima wahyu dari Sang Pencipta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab ila rahmatan mir rabbik. Rasulullah, engkau tidak pernah mengharapkan agar diajarkan kitab kepada engkau, melainkan Al-Quran ini merupakan pilihan Allah, keinginan Allah sebagai rahmat dari Tuhan engkau. Saudara muslim di mana saja berada, jika semua manusia bisa berdialog dengan Sang Pencipta melalui meditasi, tentu orang-orang terdahulu sudah melakukannya. Karena orang-orang terdahulu tidak percaya kepada Rasulullah kalau mereka belum menerima langsung wahyu itu dari Allah. Hal ini disebutkan oleh Sang Pencipta dalam Al-Quran, surat yang ke-6 Al-An'am ayat 124. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah. Apabila disampaikan sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami apa yang telah diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Pembawa risalah itu adalah mutlak pilihan Sang Pencipta. Sebagaimana dalam sambungan ayat, Quran surat 6 Al-An'am ayat 124 tadi, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui di mana dia semestinya menempatkan tugas kerasulan. Sebenarnya Nabi Muhammad berkhalwat di Gua Hira itu merupakan program Allah untuk menerima pengajaran dari guru sejati. Sebagaimana Allah menstimulus Nabi Musa dengan nyala api di lembah Tursina. Surat 20 Toha ayat 9 sampai 14. Wahal ataka haditsu Musa, apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? iz ra'a nara faqala li ahlihim kusu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, tunggulah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuk fakhla'na lak innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tinggalkanlah kedua terempahmu, sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci tua. Wa anakhtartuk fastami' lima yuha innani anallah la ilaha illa ana
fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Dan aku telah memilihmu, dan aku telah memilih kamu, maka simaklah pengajaranku. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka mengabdilah kepadaku, untuk itu dirikanlah sholat sebagai membangun kesadaran sebagai abdiku. Begitu pula Allah memilih dan mengajari Nabi Muhammad sebagai pembawa risalahnya. Sebagaimana dalam Quran surat 53 An-Najm ayat 3 sampai 12. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa fil ufuqil a'la summa dana fatadalla. Fakana qaba qausaini au adna. Fa auha ila abadihi ma auha. Ma kazzabal fuada ma kazabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara. Al-Quran yang diajarkan Nabi Muhammad bukanlah terjemahan subjektifnya. Al-Quran itu tiada lain adalah ilmu Allah yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril, yang mempunyai dimensi tertinggi dan menampakkan diri, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat dan bertambah dekat lagi, sehingga berjarak dua ujung busur panah dan lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan Al-Quran kepada Muhammad. Hatinya tidak mendustai pandangannya, maka apakah kamu hendak membantahnya? Nah, jadi saudara-saudara muslim di mana saja berada, tidak benar kalau Nabi Muhammad itu meditasi, lalu sampai di tingkat alam singularity, dan beliau berhasil menerjemahkan pesan-pesan Sang Pencipta, lalu dituliskan oleh sahabat dalam Al-Quran. Ini sesuatu hal yang tidak benar. Ini malah akan membawa umat untuk tidak percaya pada Quran, bahkan meninggalkan Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu sendiri, istilah meditasi sebenarnya ada dalam istilah persamaan, yaitu tafakur. Tafakur itu dipergunakan untuk memahami Al-Quran yang sudah diajarkan oleh Jibril itu sendiri. Jadi siapa yang ingin berdialog dengan Sang Pencipta, maka bacalah Al-Quran. Insya Allah kita berjumpa pada dialog yang kedua dalam tema berguru kepada guru sejati. Barakallahu lana. Subscribe dan share